Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini, di hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat, kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk melaksanakan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk sebuah misi yang sangat suci, untuk sebuah misi yang sangat utama, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali, li lamul kai dalam bahasa Arab, tujuannya adalah ya'buduni, agar mereka semua beribadah kepadaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, namun tahukah kita bahwa ibadah yang kita lakukan ternyata bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan sujud kita, Allah tidak membutuhkan zakat kita, Allah tidak membutuhkan jihad kita, Allah tidak membutuhkan saum kita, tidak membutuhkan sedekah kita. Tetapi kitalah yang butuh semua itu. Kenapa? Agar kita tenang, agar jiwa kita bersih, agar hidup kita bermakna, dan perjalanan pulang kita kepada Allah menjadi ringan dan mudah. Hadirin, kalau kita memperhatikan bahwa semua ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, tetapi untuk kita, kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara'u, kalian semua itu adalah fakir, ilallahi, kepada Allah, kalian yang sangat membutuhkan Allah, wallahu, sedangkan Allah, huwa, dialah Allah, al-ghaniyu, Allah yang maha kaya, al-hamidu, yang maha terpuji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah berfirman, mengajak, menyeru dengan sebutan yang sangat umum, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Allah tidak menggunakan kata ya ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam. Tapi Allah menyeru ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti ayat ini berlaku universal, berarti menyeluruh kepada mukmin, kepada kafir, kaya, miskin, pejabat, orang kaya, ulama, orang yang sehat, orang yang sakit, yang muda, yang tua, semuanya dipanggil oleh Allah ya ayuhan nas, wahai manusia. Maka semuanya sama, sama-sama apa? Al-fakiru ilallah, sama-sama fakir, sama-sama sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian yang uniknya dalam ayat ini Allah mengungkapkan kata fakir itu menggunakan alif lam.
Antumul fuqara'u, al fuqara'u pakai alif lam, tidak antum fuqara'u. Ada apa? Di dalam bahasa Al-Qur'an ada alif lam dalam satu kata. Alif lam di sini menunjukkan libayanil haqiqah. Jinsiyah menunjukkan jenis, libayanil haqiqah untuk menunjukkan hakikat. Penegasan hakikat yang melekat, identitas inti. Maknanya apa? Maknanya bahwa kefakiran kepada Allah bukan keadaan sementara. Kefakiran kita sebagai manusia yang tadi oleh Allah dipanggil ya ayuhannas, itu sifatnya tidak sementara, tetapi hakikat eksistensi manusia itu sendiri. Jadi manusia itu al-fuqara'u selamanya dalam hidupnya, bagaimanapun keadaannya, al-fakir, sangat-sangat membutuhkan Allah tanpa terkecuali. Kemudian kalau kita memperdalami lebih dalam, fakirun itu berasal dari kata faqara. Faqara dalam kamus-kamus bahasa Arab, contoh dalam Lisanul Arab, artinya adalah tulang punggung yang patah. Makanya kenapa orang miskin disebut fakir dalam bahasa Arab dari kata faqara. Karena orang miskin tidak bisa hidupnya sendiri, mesti ditopang oleh bantuan dari orang lain. Seperti kalau tulang punggung kita patah, maka kita tidak bisa berdiri. Al-fakir. Maka kenapa manusia dalam ayat ini disebut antumul fuqara? Maka ayat ini begitu indah dan sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena manusia secara ruhani seperti orang yang patah tulang punggungnya, tidak berdaya tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah. Manusia tidak bisa bernapas tanpa izin dari Allah. Kita ini bernapas itu tidak per jam, tidak per menit, tapi per detik. Setiap saat Allah memberikan udara kepada kita, setiap waktu, setiap saat. Maka kalau tidak ada kuasa Allah memberikan udara kepada kita, kita tidak bisa hidup. Antumul fuqara'u ilallah. Allah memberikan matahari, terjadinya siang dan malam, itu semuanya dengan kuasa Allah. Kalau seandainya Allah tidak membuat matahari, kita hidup dalam kegelapan sepanjang hayat kita, apa yang terjadi? Pasti bisa binasa. Atau demikian pula kalau seandainya tidak ada malam, siang selamanya, kita pun tentu akan rusak dan akan binasa. Maka kita tidak bisa hidup tenang tanpa cahaya dari Allah, tidak bisa selamat tanpa pertolongan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah pun menegaskan antumul fuqara'u ilallah. Menegaskan lagi dengan lafaz apa? Dengan lafaz ila. Ila itu dalam bahasa artinya arah, tujuan, ketergantungan total, kebutuhan yang terus menerus. Itu makna kata penghubung ila dalam bahasa Arab. Ini mengandung makna seluruh keberadaan manusia selalu menuju Allah dan bergantung kepadanya setiap waktu, setiap saat. Berarti kita butuh Allah bukan hanya pada saat kita sedang susah. Kita butuh Allah bukan hanya saat kita sedang sakit, sedang menderita. Tetapi kita butuh Allah pada setiap waktu, apakah ketika kita sedang kaya, sedang miskin, kuat atau lemah. Semua manusia al-fuqara'u ilallah, membutuhkan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di akhir ayatnya, dalam ayat ini yang luar biasa, Allah berfirman, wallahu huwal ghaniyu al-hamid. Dan Allah huwa, dialah. Kenapa mesti ada lafaz huwa? Kata ulama, padahal sudah cukup lafaznya wallahul ghaniyu dan Allah lah al-ghaniyu yang maha kaya. Tapi kenapa mesti ditambah lafaz huwa dan Allah lah huwa, dia? Maka adanya lafaz huwa, para ahli tafsir menjelaskan huwa di sini bermakna domirun faslin, adalah domir yang bukan kata ganti biasa, tapi kata ganti yang pemisah, yang maknanya adalah litakid wal hasri, untuk penegasan, penguatan dan pembatasan. Berarti dan hanya Allah saja yang benar-benar maha kaya. Maka tidak ada selain Allah yang maha kaya, hanya Allah saja. Wallahu huwa, hanya Allah saja yang maha kaya. Maka manusia walaupun dia terlihat kaya, sebenarnya
Manusia itu lemah. Kenapa? Sekaya-kayanya manusia dia butuh tidur. Sekaya-kayanya manusia butuh makan. Sekaya-kayanya manusia butuh dicintai, butuh keamanan, bahkan butuh pertolongan. Tidak ada manusia yang tidak sakit. Semua manusia itu walaupun terlihat kaya, maka hakikatnya dia adalah makhluk yang sangat lemah. Maka Allah itu adalah Al-Ghaniyu, sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka kenapa disebut Al-Ghaniyu? Ghaniyu itu dalam bahasa Arab artinya cukup sempurna, tidak butuh apapun. Allah bukan sekedar kaya, tapi zat yang mustahil membutuhkan selainnya. Oleh karena itu maka ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Demikian pula maksiat yang kita lakukan tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah. Kenapa? Al-Ghaniyu, karena Allah itu adalah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan siapapun. Yang lebih indah lagi hadirin ihwatu iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah berfirman, wallahu huwal ghaniyu. Allah kemudian ditambah Al-Hamid, yang maha terpuji. Kenapa tidak cukup Al-Ghaniyu tapi mesti ditambah Al-Hamid? Al-Hamid artinya adalah Allah itu maha kaya tapi juga memberi dan menyayangi dan memelihara, bahkan membukakan pintu taubat. Al-Hamid secara bahasa adalah dipuji karena kesempurnaannya, dicintai karena kebaikannya. Jadi meskipun Allah tidak membutuhkan makhluk, tapi Allah tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita. Walaupun Allah Al-Ghaniyu yang maha cukup tidak membutuhkan siapapun, tapi Allah pun punya sifat Al-Hamid yang maha terpuji, sehingga karena maha terpujian Allah itulah Allah melimpahkan rahmat, rizki, berkah kepada kita sebagai manusia. Maka hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kasih sayang Allah tidak lahir dari kebutuhan, tapi kasih sayang Allah kepada kita dan ibadah yang kita lakukan itu karena rahmat dan kemurahannya. Maka bisa kita simpulkan dari ayat ini menghancurkan kesombongan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita kadang sebagai manusia merasa kuat, merasa mandiri, merasa sukses karena keilmuan kita, karena usaha kita. Padahal jantung berdetak bukan karena keinginan kita, bukan karena kuasa kita. Jantung kita berdetak setiap detik, setiap waktu ini, itu adalah karena kuasa Allah. Udara masuk ke dalam diri kita itu bukan karena kuasa kita, tapi adalah karena izin Allah. Dan hidayah datang bukan karena kepintaran kita, tapi semata-mata hidayah datang pada kita. Sampai hari ini kita bisa, detik ini bisa melaksanakan sholat Jumat di sini, bukan karena kita soleh, tapi karena rahmat yang Allah berikan pada kita. Maka hadirin ihwatu iman rahimakumullah, manusia itu benar-benar fakir kepada Allah, sangat membutuhkan Allah. Salat itu adalah kebutuhan jiwa kita, zikir adalah makanan hati kita, sujud adalah oksigen kita. Bukan Allah yang butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada ibadah itu agar hati kita tidak mati. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya beliau mengatakan, al-faqru ilallah hakikatul ubudiyah. Kefakiran kepada Allah itulah hakikat dari penghambaan. Para ulama salaf sampai mengatakan, manistagnal abdu binafsihim halaka. Maka siapa saja orang yang merasa cukup dengan dirinya, halaka, pasti dia celaka. Wa mata iftaqara ila rabbihi naja. Dan siapa saja yang merasa butuh kepada Rabbnya, butuh itu pasti akan diwujudkan dalam bentuk ibadah, naja, pasti hidupnya selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2577, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik manusia ataupun jin, kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, mereka semuanya itu ada dalam satu hati seseorang di antara kalian. Maksudnya kalau seandainya
manusia yang paling pertama dan manusia yang terakhir, baik manusia ataupun jin, mereka semuanya bermaksiat semuanya kepada Allah. Tidak ada yang taat, tidak ada yang ibadah, semuanya. Dari manusia pertama sampai manusia nanti hari terakhir, hari kiamat, semuanya bermaksiat. Maka Allah berfirman, "Mana qasodalika min mulki syai'an." Tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Kemudian Allah pun berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, laukana, kalau seandainya awwalakum wa akhirakum, orang yang pertama dan terakhir di antara kalian, baik manusia ataupun jin, mereka semuanya beribadah kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, tidak ada yang maksiat." Maka Allah berfirman, "Ma zada dalika fi mulki syai'an." Maka tidak ada, maka hal itu tidak akan menambahkan kemuliaan Allah sedikit pun juga. Kenapa? Karena Allah sudah mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan kita. Maka Allah menurunkan ibadah, menurunkan syariat kepada kita adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita hidupnya selamat dunia dan akhirat. Makanya Imam Asy-Syatibi beliau sampai menyatakan satu ungkapan yang sangat terkenal, "Asy-syari'atu kulluha rahmatun wa adun wa maslahatun." Syariat atau ibadah itu semuanya mengandung apa? Rahmat, kasih sayang, wa adlun dan keadilan, wa maslahatun dan kemaslahatan. Maka ibadah yang kita lakukan, manfaat dunianya kembali kepada kita sebagai manusia, pahala akhiratnya kembali kepada kita sebagai manusia, dan penjagaan maqasidnya, tujuan-tujuannya kembali juga kepada kita. Sehingga ketika kita ibadah, maka kalau kita ibadah karena kita butuh ibadah, ibadah yang kita lakukan itu akan kita nikmati, bukan sebagai beban. Allah Subhanahu wa taala secara sederhana, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk tujuan yang utama dan mulia, beribadah kepadaku agar kita hidupnya selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.